Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita ketemu lagi, yaitu melanjutkan bahasan ceramah bagian kedua dari Ustaz Ali Ahmad Hafizakumullah. Kita lanjutkan ceramahnya di bagian kedua. Ini kisahnya. Perhatikan, ya. Nah, diarahkan berpikir, kemudian agar kita mengetahui sesungguhnya kelemahan diri kita. Kemudian akal juga diarahkan untuk memikir umat-umat yang terdahulu. Awalam yasiru fil ardi falyanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Kenapa kau tidak berjalan di muka bumi lalu engkau melihat bagaimana akibat orang-orang yang mengingkari Allah? Untuk pelajaran, banyak orang yang belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Orang Yahudi, Pak, ya, dia gali itu, para ahli arkeolog, dia gali itu mumi Fir'aun. Dia tahu itu Fir'aun, dia tahu itu Ramses, dia tahu sejarahnya, tapi perangainya tetap juga seperti Fir'aun, tak berubah-ubah. Lihat, dia belajar sejarah tapi tidak mengambil pelajaran dari sejarah. Harusnya kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Lihat, disuruh mengambil, lihat umat terdahulu bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan, Pak, seluruh azab orang dahulu ada zaman sekarang. Banjir bandang, guntur, petir. Tapi azab orang sekarang zaman dulu tak ada. Seperti apa? Direndam lumpur. Tak ada zaman dulu direndam lumpur atau ditimpa sampah. Tak ada, zaman dulu tak ada. Hari ini lengkap semuanya. Semua musibah itu datang, tapi akibat apa? Akibat ulah kita sendiri. Zaharil fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di langit dan bumi ini akibat ulah manusia. Ulah manusia yang pertama adalah asyirku billah. Syirik kepada Allah. Itulah petaka yang paling besar. Mengundang malapetaka. Melakukan bid'ah. Sudah itu riba merajalela. Lihat umat Islam hari ini, apa yang terjadi? Banyak tak punya kekuatan. Seperti buih banjir. Dalam sebuah riwayat Al-Imam Darimi mengatakan, dalam sebuah hadis riwayatkan oleh Imam Darimi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'ala kalatu ila qasahati aqila aw min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah qalban innakum yawma idzin katsirun walakinnakum usa'un ka usa'is sail wa qad yaghzifallahu fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaghzifanna fi qulubikum al-wahan. Qal wa mal wahyun ya Rasulullah? Qal humud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang suatu masa menimpa kalian umat Islam, kalian diperebutkan oleh musuh kalian dari segala penjuru, sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan, tercabik sepotong daging. Ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit? Rasulullah katakan tidak, pada waktu itu kalian sangat banyak, tapi seperti buih banjir. Kalau buih lautan itu banyak, tak punya kekuatan, tapi dia tak bawa kotoran. Tapi buih banjir banyak, tak punya kekuatan, tapi dia membawa kotoran. Apa kotoran yang ada kita? Syirik, khurafat, bid'ah. Semua ramalan kiamat Allah bilang, Rasul bilang hari kiamat dia belum yakin. Tapi kalau paranormal yang sudah bilang, paranormal, Pak, bukan paranormal. Paranormal. Yang hadir ini normal semua kan? Iya, paranormal sekalian. Itu antum para paranormal nih. Paranormal sekalian, kan normal semua nih. Ya, paranormal sekalian. Itu makanya. Ya. Perhatikan, yang paranormal itu kita. Kalau orang tahu nasib orang lain tapi dia tak tahu nasib dia, itu tak normal namanya. Perhatikan. Berita Allah, hari kiamat datang, mereka tak yakin. Ya. Bayangkan antum, ini keadaan kita. Keadaan kaum muslimin penuh dengan kotoran. Surah itu Allah cabut rasa takut dari musuh kalian. Lalu dicampakkan pada dalam hati kalian apa itu? Al-wahan. Apa wahan itu? Cinta dunia takut mati. Tak tanggung cinta dunianya. Kita ini dari dunia kepada dunia dan kepada dunia. Untuk dunia kepada dunia ke dunia. Sampai dalam solat pun dunia itu tak tinggal. Ya. Coba, kenapa kita tak khusyuk dalam solat? Salah satu sebabnya hati kita itu rusak, hati kita itu sakit. Kenapa dia bisa sakit?
Karena kita selalu membawa dunia dalam ibadah kita. Coba bayangkan, baru dapat gajian, Bapak pergi ke pasar, mau beli barang yang sudah 10 tahun dicari, baru hari ini ketemu. Begitu sudah tawar mau bayar, ternyata dompet tak dibawa. Balik dulu cari dompet, tak tahu tadi mana letaknya dompet. Semua orang di jalan ditanya, tak jumpa juga. Tiba-tiba terdengar suara azan. Cari dompet atau solat dulu? Insya Allah solat dulu, karena selama ini sudah ngaji, solat dulu. Kalau ditanya, Pak, sudah ketemu dompetnya? Kira-kira apa ngomongan kita? Karena kita sudah ngaji, sudahlah. Kalau hilang, tidak rezeki, itu sudah takdir Allah. Iya. Seolah-olah ikhlas. Yang ngomong itu lisan atau hati? Hati kita sedang jatuh cinta pada dompet. Allah ikhwan, karena cinta kita pada dompet tadilah, itulah makanan syaitan. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Orang yang punya penyakit dalam hati itu seperti megang sepotong daging atau tulang makanan anjing. Syaitan itu, iblis itu adalah anjing yang kelaparan. Kira-kira kalau ada anjing mendekat, lalu kita usir dia pergi, tapi makanannya masih di tangan kita, lari atau tidak? Tidak lari. Bukankah kalau baca ayat Allah seharusnya syaitan lari? Tapi kenapa ketika kita sholat baca Al-Fatihah setan tak mau mendekat? Sebabnya kita sedang jatuh cinta pada dompet, dan itulah makanan syaitan. Itu yang menyebabkan kita tidak khusyuk. Padahal kita sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, tambah tak khusyuk lagi. Bayangkan, kenapa hati kita itu tidak dibersihkan? Mulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Mulai terbayang sikit dompet itu di mana tadi. Begitu selesai, amin, senyum. Rupanya dompet sudah dapat Allah. Kalau ditanya, Pak, sudah ketemu dompetnya? Sudah. Di mana cari? Sebentar dalam sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, dompet saja yang ada sebentar, kata dia. Allah. Kira-kira pernah tak ngalami seperti itu? Bukan pernah ya, tapi sering. Ya, Allah, ikhwan. Apalagi kalau pergi taklim itu dengan niat nak nagih hutang. Wah, itu tak khusyuk tuh. Yakin kalau sap belakang, kemudian yang nak ditagih itu sap depan, itu bukan mandang ke bawah, itu mandang ke depan. Amin. Kuat amin, berarti masih ada dia. Begitu rakaat kedua, amin. Rupanya yang ditagih itu sudah hilang, tak kemana perginya. Allah, gimana kita ini ibadah pada Allah? Ya, nanti kita akan bicara yang lebih tentang itu. Tapi ini tentang akal dulu. Diarahkan untuk memikirkan umat-umat terdahulu, ya. Kemudian dia diarahkan untuk mentadabbur Quran, mentadabbur. Nanti kita ada bicara tentang Al-Quran dan sains. Bagaimana fungsi Al-Quran dan sains? Orang terlalu mengagumi sains sehingga mereka menganggap sains lebih tinggi daripada Al-Quran. Saya contohkan satu aja lah, Pak. Ini kalau yang tidak sepaham dengan saya tak masalah, bicarakan saja. Dunia pengetahuan modern mengakui tak matahari itu berputar? Dunia pengetahuan modern sekarang mengakui matahari itu bergerak, ikhwan. Kalau antum tidak mengakui, berarti antum kembali zaman kuno. Dunia pengetahuan modern mengakui bahwa matahari bergerak, tapi mereka tidak mengakui bahwa matahari mengelilingi bumi. Itu yang dia tidak mau mengakui. Sebab kalau dia mengakui itu, berarti dia dari Al-Quran. Tapi baik kita bertanyakan, anggap kita meyakini bumi mengelilingi matahari. Bumi juga memiliki berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Sekarang, kalau matahari itu bergerak mengelilingi galaksinya dengan kecepatan 720.000 km per jam, berarti bumi juga harus bergerak mengikuti matahari 270.000 per jam. Pertanyaannya, berapa gerakan bumi? 3. Pada porosnya. Sudah itu apa lagi? Berputar mengelilingi matahari. Yang ketiga, mengikuti matahari, mengelilingi galaksinya. Pertanyaan berikutnya, kenapa pesawat bisa balik ke bumi?
Kecepatan bumi bergerak 720 ribu kilometer per jam. Pesawat yang tercepat paling-paling hanya 10.000 kilometer per jam. Lalu dia lepas luar angkasa, dia ke arah timur, matahari, bumi ke barat. Dapat tak pulang? Takkan bisa pulang. Antum yang ahli sains silakan selesaikan urusan ini. Anda tak bening memikirkan kayak gitu. Tapi itu pertanyaan. Coba. Dengan kecepatan mengikuti matahari, nyatanya pesawat olang-alik bisa balik juga, semua bisa balik juga. Itu dia. Kalau dah dia harus ikut ini, sebab dia keluar dari atmosfer. Tak mungkin dia bisa balik lagi. Orang bumi bergeraknya demikian cepat, sedangkan dia 10 tertinggal terus, tak bisa balik-balik. Namun ternyata katanya di Armstrong balik juga, kata dia. Lihat, ini satu gambaran. Ya, kenapa gambaran itu dibuat? Sholat jam berapa? Hah? 1 menit habiskan aja ini. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terserah mau lanjut jadi, tak mau lanjut alhamdulillah. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit ikhwan. Karena ini materi malam, InsyaAllah antum bisa lihat aja di internet masalah materi akal. Karena kajian materi akal ini dulu sudah kita bahas waktu anak di Padang berdua Dr. Ali Misri membahas dia anak materi akal dia tentang yang lain. Tapi itu sudah ada di internet. Ya, sekitar 3 atau 4 jam saya tak tahu waktu itu. Ya. Tapi ini dalam waktu kita yang singkat ini, maka tadi Ana tidak terlalu urut materi kita. Kalau antum ingin yang panjang-panjangnya silakan di internet, silakan sudah ada di, saya tak tahu siapa menguploadnya keluar. Ya. Cuman saya sebenarnya tak terbiasa dengan kamera nih ya. Nah, sebab tak terbiasa masuk TV. Nah, sebab kalau sudah biasa masuk TV, tak mau keluar TV, TV jadi pecah nanti. Ya. Tadi Anda sudah kasih tahu mereka bahwasanya yang direkam-rekam dan disiarkan itu bukan kelas-kelas sana lah. Ya, ada ustadz-ustadz yang apa silakan. Kalau untuk anak untuk dokumentasi saja tak masalah. Ya. Karena kelasnya agak beda. Ya, kita kelas kampung beda dengan kondang, kan beda-beda kandang dengan kondang agak beda-beda sedikit ikhwan. Kalau ustaz-ustaz yang kondang ya mungkin, kalau yang kandang-kandang kayak kita ini jangan, bahaya nanti salah kajian orang. Ya, ya moga bermanfaat lah. Ya. Baik, kita akan lanjutkan sedikit bahwasanya secara ringkas tadi saya katakan bahwasanya fungsi akal yang diberikan Allah kepada kita adalah untuk menerima syariat. Lalu mencari jalan bagaimana kita bisa mengamalkan syariat. Bukan untuk mengotak-ngatik syariat. Lalu kita katakan tadi bahwasanya yang pertama sekali yang membantah syariat dengan akalnya itu ada iblis. Maka kita tengok saja banyak muridnya sekarang. Ya. Sedikit dalil akal, sedikit dalil akal. Ya. Suatu ketika ya, apalagi orang akal ini biasanya sangat bangga dengan filsafatnya. Sehingga kita punya teori juga, teori filsafat yang kita sebut dengan filsafat kentut. Ya. Karena biasanya orang-orang filsafat sangat bangga dengan akalnya. Satu ketika mereka mengatakan bahwa akal mereka lebih tinggi dibandingkan orang-orang rasionalisme, dibanding orang-orang yang pakai hadis. Ketika kita mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah, lalu mereka katakan kalau gitu kita tidak ada titik temu. Kenapa? Anda orang hadis, sementara saya orang rasionalis. Saya katakan, apa menurut Anda orang yang pakai hadis tak pakai otak? Justru dia pakai hadis karena dia punya otak. Ya, dia punya akal.
Karena akalnya sehat, maka dia mendahulukan qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akalnya sehat. Logikanya bagaimana? Karena akal manusia itu sangat kecil. Kalau diukur akal kita itu, kekuatannya dibanding dengan syariat, akal itu tidak akan bisa menjangkau batas buang angin. Antum sudah beruduk, tiba-tiba buang angin. Antum mau sholat, apa yang dicuci? Apa yang dicuci? Anggota wudhu atau tempat buang angin? Menurut akal, apa hubungan muka antum dengan buang angin itu? Tak ada hubungan ya, Ki. Kenapa antum tak cebok saja begitu langsung antum sholat? Lihat. Lalu kita katakan kepada mereka, kalau masalah buang angin saja, akalmu harus tunduk pada syariat. Lalu bagaimana dengan masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan akal? Bukankah Allah sudah sebutkan, wa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu engkau katakan kembali pada akal. Lihat, akal tak bisa melampaui masalah buang angin. Sebab kalau antum dalam masalah buang angin itu antum dahulukan akal, orang bilang apa? Gila. Mana yang lebih gila? Lihat, kalau ada sebuah masalah, ada pohon besar, ikhwan, pohon besar. Pohon besar itu disuruh seorang menebang pohon yang sangat besar. Di situ ada kapak, ya, di situ ada senso. Lalu kata si A, kita pakai senso biar cepat urusan. Tapi kata si B, apa guna tenaga yang dibagikan Allah? Kita pakai saja kapak. Kira-kira mana yang gila antara dua ni? Si A atau si B? Yang mau motong pohon besar dengan kapak atau pakai senso? Pakai kapak. Sekarang masalah dunia yang demikian besar, Allah katakan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Lalu dia katakan, apa guna otak yang dibagikan Allah? Mana yang lebih gila? Lebih gila yang mau kembali kepada otaknya. Nunjukkan dia tak punya otak. Sebab akal itu terletak pada ketaatan. Karena akal itu tidak terletak pada otak. Udang punya otak tak? Udang punya otak. Tapi ada tak yang mau orang dibilang otaknya otak udang? Tak ada yang mau. Dasar otak udang tak mau. Padahal udang punya otak. Tak mau orang. Pada ketaatan, maka Allah sebutkan tadi, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mendengar, kami mentaati, kami tidak masuk dalam neraka sa'ir. Lihat, dia mendengar ada taatnya, semuanya dia terima. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia taati. Lalu dia mempelajari dengan akal, dengan beban syariat tadi, dengan fikirannya dia mempelajari, dia mau mempelajari agamanya, kemudian dengan akalnya dia tunduk pada agamanya. Baru dia katakan berakal. Sebab kalau soal fikir memikir, binatang kini banyak juga yang berpikir. Ketika gunung akan meletus, monyet lari turun semuanya. Tapi sakti mandraguna tak mau lari-lari. Dia berpikir tak monyet. Orang bilang tak berpikir. Tapi kenapa dia takut? Oh, itu instingnya. Kalau gitu kalah insting manusia dengan insting monyet. Lihat. Kelemahan akal ini menunjukkan bahwa kita harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada dalil yang belum kita pahami, jangan disalahkan dalil. Yang rusak itu akal kita. Rasa-rasanya bertentangan lah. Tak masuk akal. Dari mana saya katakan tadi? Dari mana Anda mengatakan tidak masuk akal? Apa saja semua masalah dunia ini masuk akal. Cuman ada yang bisa dicerna oleh akal, ada yang tidak bisa dicerna oleh akal. Hanya saja manusia ketika tak bisa dicerna oleh akalnya, dia bilang tidak masuk akal. Itu yang jadi masalah. Tak bisa pikirkan gimana bentuk ini, lalu tak masuk. Tak bisa. Tunduk kepada syariat. Karena akal, kenapa kita dudukkan persoalan ini dahulu? Ya, karena banyak orang hari ini semuanya dihitungnya akal. Ya, disuruh tengok
para ulama kita itu kalau pakai logika, logikanya sangat tajam. Semuanya mau diakal-akali. Para ulama kita bukan mendahulukan akalnya, tapi kecerdasan akalnya itu dibuktikan dengan apa? Dengan tunduknya dan mendahulukan syariat. Itu menunjukkan cerdasnya akal. Ngapain susah-susah memikir? Ada orang ini ada alat hitung, ya, komputer kah atau apakah, ya, kalkulator. Lalu dia ngitung banyak-banyak, kalkulator depan dia, dihitung banyak-banyak terus, tambah sekian, tambah sekian, tambah sekian. Kira gantung dia itu orang pintar atau orang bodoh? Di depan dia ada alat hitung, nak cepat hitung, mesti orang bilang dasar bodoh. Dia nak main akalnya saja. Kali ini, kali ini, kali ini. Tengok. Sekarang ada di depan kita kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dahulukan ini. Kalau dia tidak sanggup kita cerna, maka menunjukkan ketinggian kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah katakan, apabila di dalam gelasmu masuk seekor lalat, celupkan. Apa kata akal? Akal yang fasik. Apa kata dia? Masak kotor. Lalat ditenggelamkan lagi, ya, bukankah lalat itu sangat hinggap di tempat yang jorok? Apa semuanya? Akal waktu itu sebenarnya tidak bisa menjangkau ketinggian hadis. Lalu dunia pengetahuan modern apakah mengingkari itu? Tidak. Ternyata setelah diteliti oleh dunia pengetahuan modern, benar. Karena lalat itu tidak pernah hinggap dari satu yang kotoran ke kotoran lain, kecuali dia hinggap dengan sebelah sayapnya. Dan sebelah sayapnya lagi itulah penawarnya. Diteliti. Lalu diteliti lagi oleh dunia pengetahuan modern. Ternyata luka yang susah disembuhkan itu, kalau dikurumuni lalat justru bisa cepat sembuhnya. Kini ada terapi belatung. Bayangkan antum, ada terapi belatung. Siapa yang tak tahu dengan belatung? Orang yang kena diabetes langsung diterapi dengan terapi belatung. Digigit oleh belatung itu dagingnya di tepi-tepi itu, kemudian tumbuh lagi daging itu. Itu penelitian. Satu yang datang penyakit jadi obat. Sengat lebah sakit enggak? Obat enggak sekarang? Terutama orang kurus. Sengat lebah jadi gemuk. Tapi dia obat. Ada akupuntur dengan sengat lebah. Lihat, satu penyakit. Lalu di tubuh kita ketika suntik cacar, itu disuntik penyakit atau obatnya? Kumanyan masuk. Lihat. Bukan satu hal mustahil. Dunia modern sudah mengakui. Hanya akal-akal yang tak berkembang saja mengingkari. Kenapa? Rasulullah dulu menyebutkan itu, menunjukkan ketinggian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akal belum sanggup, seharusnya sami'na wa ata'na. Itu yang harus dikatakan. Bukan wah, masak. Wah, dalilnya masak. Mana ada pakai dalil masak-masak kecuali untuk makan? Tak ada dalil masak-masak sekarang. Dalil yang sahih dan dhaif. Ini jangan pakai dalil masak-masak. Ya, masak begini, masak begitu. Emangnya kita mau makan? Enggak kan? Perhatikan. Subhanallah. Maka itu kita dapatkan. Nanti, mungkin nanti saya katanya ada materi sains dalam Islam. Kalau kita bicara Al-Quran dan sains, nanti baru saya singkap bagaimana temuan-temuan ini sebenarnya telah didahului oleh oleh Islam. Tetapi kita tidak jadikan Al-Quran sebagai ayat sains. Ini kesalahan lagi gitu. Saking semangatnya akhirnya dicari semua penemuan dalam Al-Quran. Ayat tolak peluru ada tak dalam Qurannya? Ada. Mana dia? Ma ramaita isramaita walakinnallaha rama. Bukan engkau melempar waktu melempar itu, tapi Allah lah melempar. Ayat tolak peluru itu namanya. Dicari lagi, ada tak ayat peragawan? Dicari-cari, rupanya ada. Kisah Nabi Yusuf yang lewat depan perempuan. Jadi yang lain cari lagi apa? Ayat batu bata. Dicari-cari, ada juga rupanya. Apa? Ketika Fir'aun berkata kepada Haman, ya Haman auqidli ala tin. Ya Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat. Tanah liat bakar jadi batu bata. Jadi ayat batu bata. Ini takwil.
Dilarang berbicara Al-Quran demikian. Man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa bicara tentang Al-Quran dengan akalnya atau tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Jangan main sembarang-sembarangan saja. Akhirnya para dukun pun pakai ayat, pakai ayat Quran. Oh, ingin ilmu kebal api, amalkan kul ya narukuni bardaw wa salaman alayya. Baca 1000 kali. Allah. Doa supaya dicintai gadis. Zina linnasi hubus syahawat minan nisa wal banina. Wah. Jadi Allah, ikhwan. Jadi ilmu semuanya dapat. Ya. Ingin ilmu hilang, baca surah Yasin. Allah. Lihat. Akhirnya orang gunakan Al-Quran. Ada ilmu sihir hitam, ada ilmu sihir putih. Mana lebih kuat hitam dengan putih? Kuat putih. Kenapa? Karena setan lebih mudah menipu orang dengan yang putih. Pelajari ilmu. Maka itu akal dilarang untuk dirusak. Dilarang minum khamar agar kita tidak merusak akal. Dilarang mempelajari sesuatu ya yang tidak sesuai dengan akal kita, itu bisa merusaknya. Orang belajar ilmu gaib semuanya itu bisa merusak otaknya. Belajar filsafat merusak otaknya. Apa orang filsafat bilang? Ya. Kan buat orang gila filsafat itu sekali pikir benar, 2 kali pikir salah, 3 kali pikir gila. Tanya kuping pada orang filsafat, di mana telinga? Bukan di sini, sini ya. Apa kata Aristoteles? Kalau kalian ingin menerima kebenaran yang paling benar, buanglah kebenaran yang ada, masuklah dengan keraguan, mulailah mencari. Anda akan mendapatkan keyakinan. Siapa mahasiswa pernah kuliah filsafat? Gitu dah Aristoteles bilang. Kalau belum, belajar lagi filsafatnya. Tapi ilmu itu tak bisa antum amalkan, ikhwan. Coba antum pulang ke rumah, bilang sama bapak antum, Pak, semenjak saya dapat ilmu filsafat, kata Aristoteles, buang keyakinan yang ada, masukkan keraguan, mulai mencari. Saya jadi ragu bapak saya atau tidak. Bisa tak diamalkan? Tak bisa diamalkan. Mungkin bapak kita bilang, saya juga nak sebelum engkau belajar filsafat, saya yakin anak saya. Tapi nengok kayak ini, anak siapa kau sudah? Islam tidak membutuhkan itu, ya kawan. Tidak membutuhkan itu. Ya, memang akal kita tidak boleh antum pakai akal. Sebab kadang-kadang kalau tak pakai akal gimana kita? Tetapi ingat, ketika akal itu ditemukan dengan syariat, dia harus tunduk pada syariat. Tak perlu antum lagi kalau ketika sudah temu dengan syariat, antum mengakal-ngakali syariat. Dah, tunduk pada syariat. Karena ketinggian syariat itu, dalam hal dunia ini bisa saja antum akal-akali. Karena dalam syariat Allah itu, dalam perkara yang gaib, tak masuk akal kita. Tak masuk. Ikhwan, tidak semua di alam ini harus kita selesaikan dengan akal. Kadangkala urusan dunia saja kita tidak main akal lagi. Saya contohkan. Kita baru beli mobil, baru sebulan bawa mobil. Tiba-tiba tak bisa lagi starter. Lalu kita bawa ke bengkel, mau servis. Apa kata bengkel servis? Pak, pompa bensinnya masalah. Kita dengan sombong dan bangga pada kebodohan kita, kita katakan, oh, saya tak pernah main pompa, saya cuma main starter aja gini, tak pernah saya mainkan pompa bensinnya, kata dia. Di mana pompanya? Tak ada. Apa pula hubungannya gini? Apa kata tukang servis? Bapak kalau pintar, baikkan aja sendiri, ngapa bawa sini? Akhirnya kita menyerah. Sudahlah, saya menyerah. Pokoknya apa saja yang kau bilang rusak, rusaklah di situ. Penting perbaiki. Akhirnya kena tipu kita. Apa yang kita dahulukan? Apa yang kita dahulukan itu? Keyakinankah? Kepercayaankah atau akal? Kepercayaan. Kenapa kita yakin serahkan kepercayaan? Karena akal kita sudah tak bisa mencerna. Apa hubungannya? Tapi dia tahu. Lihat.
Dalam urusan dunia seperti itu kita. Lalu bagaimana dalam urusan agama ini kita nak mainkan akal kita, ikhwan? Seharusnya kita lebih menyerah. Ketika Allah katakan tentang hari berbangkit, tentang hari kiamat, tentang sorga, tentang neraka, semuanya diberitakan itu berita gaib. Seharusnya tak ada lagi pikiran kita. Kenapa? Allah yang memberitahukan kepada kita. Sebagaimana tukang bengkel tadi, kita serahkan pada dia. Namun ketika Allah mengatakan, kita tak yakin. Orang kalau Allah dan Rasul katakan hari kiamat itu banyak tandanya. Wanita berpakaian tapi telanjang, tak yakin juga orang. Ya. Tapi kalau ada profesor mengatakan kiamat akan terjadi. Kenapa? Profesor A mengatakan bahwasanya daya tarik matahari itu semakin hari semakin kuat. Sehingga semua benda yang mengelilingi matahari itu disedot oleh matahari, terjadilah hari kiamat. Terjadi benturan. Orang katakan mantap ini profesor. Profesor B mengatakan daya tarik matahari semakin hari semakin kurang. Akhirnya semua orbit planet yang biasanya ditarik matahari lepas, terjadi tabrakan. Ini mantap lagi. Dua profesor yang berbeda pandangan semuanya mantap. Bayangkan antum, Allah yang mengatakan ditambah dukun pula. Bilang tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9 lewat 9 kiamat terjadi. Percaya semua tuh. Kemarin tahun 2013 akan kiamat katanya. Ternyata tukang ramal kiamat duluan. Lihat. Maka dudukkan dulu. Jadi ketika kita bicara dalil dengan akal, maka tunduklah akal itu dengan dalil dengan berbagai alasan. Ana rasa itu dulu. Nanti kita tanya jawab sedikit. Karena waktu cuma 8:30. Tapi insya Allah rasanya di internet katanya sudah ada tentang masalah akal ketika Anda membahasnya di Padang. Ya, Anda rasa itu dulu. Ada waktu tersisa sekitar 20 menit. Kita bisa tanya jawab. Kata orang Melayu, malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya malu di jalan. Tak mau bertanya, jalan-jalan sajalah. Ada pertanyaan? Itu kata orang Melayu. Tapi kata Imam Ghazali, orang yang paling bodoh adalah orang yang tak tahu apa dia tak tahu. Tak bertanya pun tak tahu. Itu bukan kata anak tuh. Imam Ghazali bilang tuh. Jangan anak dibilang. Yang tak bertanya pun dia tak tahu. Ya, tapi ingat. Sebenarnya bertanya pun harus ada etika. Bertanya yang bermanfaat lah. Artinya kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, kalau kita di surga, kalau kita di surga, bagaimana keadaan kita? Tentu jawabannya, apa yang antum yakin untuk masuk surga? Sehingga pertanyaan antum, kalau kita di surga, kenapa tidak bertanya bagaimana cara masuk surga? Jangan antum bicara kalau kita di surga, yakin betul antum kayak masuk surga. Ada lagi yang bertanya, yang aneh, Ustaz, kalau kita di bulan, kiblatnya di mana? Ana bilang, antum ke bulan dulu, nanti telepon Ana, baru Ana kasih tahu. Kan pertanyaan aneh-aneh aja. Yang tak bakalan dia ke bulan, dia tanya dia ke bulan, tentu jawabannya seperti itu. Ya, jadi pertanyaan bagus ini. Biasanya ustaz-ustaz lebih baik jangan ditanya lewat SMS. Sebab saya pernah ditanya ikhwan, Ustaz ada 3 pertanyaan. Ini, tolong jawab dengan singkat, padat, dengan sarahnya. Ana jawab, Allahu a'lam. Singkat, padat, Allahu a'lam. Selesai jawaban. Silakan ada pertanyaan. Sebelum Anda bertanya. Mungkin saat ini tak salah bertanya dulu. Besok-besok kita bisa bertanya. Ya. Ya mudah-mudahan lah. Soalnya anak agak capek juga sekarang. Afwan ya, karena anak kemarin di Makassar itu 6 hari. Jadi ngisi juga. Tadi baru pulang dari Makassar kemari. Mudah-mudahan besok pagi apa materi? Apa materinya besok? Ad-Dinun-Syah. Ya bagus. InsyaAllah. Kita mudah-mudahan bermanfaat semuanya bagi kita. Ya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh ya? Oh, subuh. Itu tadi teman-teman bahasan yang kedua dari Ustaz Ali Ahmad Hafidahumullah. Semoga mendapat pencerahan dan semoga diberi hidayah. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.